Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang pekat malam bergerak semakin naik. Tidak nampak rembulan yang biasa memberi cahaya temaram, terkalahkan oleh gumpalan mendung yang bertengger di ujung cakrawala. Setelah sekian lama terpaku dengan tatapannya yang kosong, Nida menyudahi lamunannya. Kemudian beranjak meniup obor di depan rumah gubuknya. Bergegas dia masuk ke dalam. Perlahan diusap air mata dengan ujung baju. Pikiran perempuan ini sedang kalut, karena baru saja melepas seseorang yang dia sayangi. Mungkin dalam jangka waktu yang lama, orang tersebut adalah Siswo, suaminya. Dia seakan tidak rela berpisah dengan belahan jiwanya itu. Sungguh, sesuatu hal yang berat baginya, karena baru sebulan setengah mereka melangsungkan pernikahan. Kini Siswo harus kembali bergabung dengan para pejuang lain, demi misi merebut kemerdekaan. Nida melangkah gontai menuju ranang bambu, dengan tikar anyaman pandan sebagai alas. Dia langsung merengkuh erat bantal. Khayalan untuk bersama dalam jangka waktu lama seakan pupus. Siswo masih memiliki jiwa pejuang, yang setiap waktu malaikat pencabut nyawa mengintainya. Meskipun sebelum menikah sudah ada pertimbangan matang, namun pada kenyataannya sangatlah sulit diterima. Kini, perasaan was-was akan selalu menghantuinya sebagai istri seorang gerilyawan. Paringono keselamatan kanggo bojoku, Gusti. Nida bergumam lirih. Dengan air mata yang kembali menetes, dia menatap usuk bambu kamarnya. Masih disimpan rasa rindu mendalam pada sang suami. Harapan tak henti-hentinya dipanjatkan, hingga dia pun lelah dan tertidur. Angin berembus pelan, menerobos pori-pori dinding anyaman bambu rumah Nida. Hingga secara perlahan masuk ke dalam kamar tempatnya terlelap. Dia pun terjaga dan berniat menutup pintu kamar, agar hawa dingin tidak memenuhi ruangan. Namun niat itu diurungkan saat terdengar suara derap kaki di luar rumah, disusul kemudian dengan munculnya aroma ubi bakar yang sangat menyengat. Nida yang penasaran segera menengok keluar rumah. Namun karena pekat malam, dia tidak mampu melihat siapapun di sana. Hanya saja ada sepasang cahaya merah yang berbentuk seperti bola api, seolah bersembunyi di balik pohon beringin besar di seberang jalan. Perasaan Nida semakin cemas. Bergegas, dia kembali masuk ke dalam. Namun dia dikejutkan dengan suara ketokan pintu sebelum masuk ke kamar. Ada jeda beberapa saat sebelum kembali terdengar suara ketukan susulan. Soto kuwi? Nida bertanya dengan suara keras dan gemetar. Namun tidak ada jawaban. Hal itu membuat Nida semakin merasa takut. Dia segera mengambil sabit sebagai senjata, bersiap jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Karena pintu masih saja diketuk, Nida melangkah menuju daun pintu. Ada ketakutan luar biasa yang ia rasakan. Apalagi di kampungnya, jarak satu rumah dengan rumah lainnya sangat berjauhan. Ditambah lagi suara lolongan anjing liar terdengar saling bersahutan. Meski begitu, dengan memberanikan diri dia pun mengintip melalui celah kecil. Kang Siswo? Dia tidak melihat dengan jelas siapa sosok di luar. Namun dari perawakan dan baju yang dikenakan, jelas sekali kalau mirip dengan suaminya. Dan meskipun ragu-ragu, Nida memberanikan diri untuk membuka pintu. Loh,
Sampean kok wis balik, Kang? Tanya Nida, begitu dia mendapati sang suami berada di hadapannya. Pria itu hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Dia pun langsung masuk dan duduk di balik bambu ruang tamu. Nafasnya tersengal, seakan telah berjalan kaki cukup jauh. Melihat itu, Widya langsung mengambil kendi dan gelas. Disuguhkannya pada sang suami. Nida sangat heran dengan apa yang dilihatnya. Siswa menenggak isi kendi sampai habis. Padahal setahu dia, suaminya selalu memakai gelas setiap kali minum. Siswa pasti tersedak jika tanpa gelas. Kembali Nida berjalan ke dapur untuk mengambilkan pisang rebus sisa tadi malam. Sekalian dia membuatkan teh panas untuk suaminya. Memang, selama menjalin hubungan asmara, siswa seringkali pulang menjenguknya secara tiba-tiba. Apalagi kalau sedang kangen berat. Hampir setiap hari siswa mendatanginya. Mungkin dia curi-curi waktu dari kawan-kawannya. Monggo, Kang. Ucapnya menyuguhkan. Dan hal aneh kembali dia rasakan. Hanya sekali minum, teh panas itu langsung habis. Padahal dia yakin, siswa tidak tahan dengan makanan ataupun minuman panas. Dia pasti menunggu hangat, baru meminumnya. Itu pun hanya sedikit-sedikit saja. Tapi kali ini berbeda. Begitupun dengan pisang rebus. Siswa melahapnya hanya dalam sekejap. Nida hanya menggelengkan kepala. Dia menganggap kalau semua itu akibat dari suaminya yang kelelahan karena berjalan jauh. Di sisi lain, Nida berpikir kalau suaminya sedang dalam bahaya. Mungkin saja pihak penjajah menyerbu markas dan mengejar para pejuang, termasuk siswa. Kang, sampean kok wis balik muleh? Ki sakbenere ki ana apa, Kang? Tanya Nida, berharap rasa penasarannya tuntas. Siswa berkata kalau kondisi markas aman, sedangkan alasannya pulang adalah karena merasa kangen pada Nida. Dia merasa kalau 6 minggu belumlah cukup untuk berbulan madu, dan hal itu juga dirasakan oleh Nida. Sejenak kemudian, Nida bangkit, lalu memeluk suaminya dari belakang. Setelah itu, dia beranjak menuju kamar tidur. Seperti halnya pengantin baru lain, Nida juga mengharapkan waktu yang lebih untuk bersama. Tapi dia tidak menyangka jika siswa mengundur waktu untuk berlayar. Nida berpikir kalau suaminya itu mungkin akan mandi terlebih dahulu di sumur belakang rumah. Mendadak, aroma ubi bakar kembali datang menyengat. Dan bersamaan dengan itu, Nida merasa kantuk yang luar biasa. Hingga dia pun kembali terlelap. Beberapa menit kemudian, di dalam lelap itu, Nida merasakan sesuatu yang membuatnya melayang. Ciuman hangat menyentuh leher dan punggung, lalu beranjak pada bagian tubuh lain. Nida merasakan nikmat luar biasa. Terlebih suaminya kali ini sangat bersemangat. Tapi meski mendapat sensasi luar biasa, Nida tetap dalam posisi terbungkam. Sama sekali dia tidak bisa membuka matanya. Dia hanya merasakan sentuhan dan belayan dengan pasrah. Kokok ayam bersautan membangunkan Nida. Dia bangkit dengan menyambar jari sebagai selimutnya ketika mendapati dalam keadaan tidak berbusana. Sedangkan sang suami tidak nampak berada di ranjang bambu. Dia berpikir kalau suaminya mandi terlebih dulu. Tapi suasana sumur sepi, tidak terdengar suara seseorang beraktivitas di sana. Dia pun langsung menuju sumur untuk membersihkan diri sebelum membuat teh panas untuk suaminya. Pada akhirnya, teh itu pun menjadi dingin karena siswa tidak menampakkan diri. Nida berpikir jika suaminya telah pergi tanpa pamit, waktu dia masih tertidur nyenyak. Bisa saja siswa tidak mau mengganggu lelapnya. Nida pun kembali menyibukkan diri seperti biasa, membersihkan kamar mandi hingga halaman rumah, barulah kemudian mencuci. Saat aktivitas dimulai di kamar tidur, dia merasa heran dengan apa yang ditemui. Tampak helaian rambut dengan ukuran tidak biasa berceceran di ranjang.
Rambut yang lebih besar dari milik manusia itu menebarkan aroma tidak sedap. Nida hampir muntah dengan bau yang menusuk tersebut. Setelah dibersihkan dan memberi wewangian daun salam, Nida duduk termangu di teras rumah gubuknya. Dia merasakan nyeri di sekujur tubuh, seakan telah ditindih sesuatu yang besar juga berat. Dia juga menemukan memar di bagian paha dan lengannya. Dia pun kembali mengingat peristiwa semalam, di mana kenikmatan luar biasa telah ia dapatkan. Dan dia tidak mengingat apapun selain wajah suami tercinta. Nida menepis semua pikiran aneh, lalu kembali menyibukkan diri. Belum lama ia menyapu pelataran rumah, tampak Pak Deyono menilik pohon besar di seberang jalan. Beberapa kali, tetangganya itu mengitari pohon beringin tua dengan akarnya yang menjuntai, seperti mencari celah yang tepat untuk memangkas dahannya. Ajeng dina Pak, niku Pak De? Tanya Nida cukup nyaring. Pak Deyono menjawab, kalau pohon tersebut akan ditebang esok hari. Kondisi cuaca yang mulai hujan angin akan berbahaya bagi orang-orang yang melintas. Selain itu juga menjaga agar tidak dijadikan sarang ular ataupun binatang berbisa lain. Walaupun selama ini tidak terjadi hal buruk, tapi harus ditebang demi menjaga keselamatan semua. Memang, Ki Demang sudah berulang kali mengingatkan pada Pak Deyono, selaku pemilik kebun tempat pohon tersebut berada, untuk menebangnya. Akan tetapi, kesibukan Pak Deyono sebagai pengumpul hasil bumi membuatnya belum ada waktu untuk melakukan perintah Demang. Mungkin saja esok hari sengaja disempat-sempatkan. Malam beranjak, semilir angin yang menerpa pepohonan menciptakan suara berisik yang khas. Nida menutup pintu ketika cahaya kilat bermunculan. Hawa dingin seolah menawarkan hujan pada bumi. Dia bergegas menuju bilik, lalu mulai menjahit pakaiannya yang telah usang. Dengan diterangi lampu minyak tanah, dengan teliti dia melakukan aktivitas tersebut. Karena dia tidak memiliki pakaian yang layak, maka menjahit pakaian lama adalah solusinya. Sambil menunggu membeli pakaian lagi begitu memiliki uang. Nida dikejutkan dengan daun jendela yang tiba-tiba terbuka. Seketika, hembusan angin menerpa wajah dan mempermainkan rambutnya yang terurai. Bergegas Nida meninggalkan baju usang dan menanggalkan jarum peniti. Kemudian melangkah menuju jendela, hendak menutup kembali. Sebelum hal itu dilakukan, terlebih dulu dia menengok ke arah luar yang terlihat cukup gelap. Di antara cahaya kilat, dia melihat sebuah dahan yang cukup besar bergerak-gerak. Nida memandang dengan tatapan heran. Dia melihat semua pepohonan tenang dan diam. Hanya dahan tersebut saja yang bergoyang. Perasaannya mulai was-was ketika menyadari bahwa di balik pohon beringin itu ternampak sepasang bola mata besar berwarna merah. Seolah sedang mengawasinya. Bergegas, dia menutup jendela, lalu berdiam diri di bilik kamar. Tidak berapa lama, terdengar suara langkah kaki yang besar berjalan ke arah pintu. Duh Gusti, aduh no ciloko teko awakku. Gumamnya mulai gemetar. Dia hanya bisa bersembunyi di balik jarik yang digunakan sebagai selimut. Ketakutannya semakin menjadi ketika terdengar suara pintu tadi yang terbuka. Dia berpikir jika ada orang yang telah datang. Dan dia pun berharap semoga itu bukanlah orang jahat. Dengan nyali yang menciut, Nida memberanikan diri untuk menginap ke arah pintu depan. Semua dalam keadaan baik-baik saja. Pintu rumah masih tertutup dan tidak ada siapapun di sekitar. Tapi yang membuatnya merinding adalah suara derap kaki yang semakin mendekatinya. Dia pun kembali ke ranjang bambu, lalu berbaring berselimut jari. Sebisa mungkin dia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dan sesuatu yang tidak biasa pun terjadi. Dalam kengerian dan ketakutan, mendadak dia diserang rasa kantuk yang teramat sangat.
Matanya sangat sulit dibuka, meskipun semua indera perasa masih aktif. Begitupun dengan telinganya yang masih mampu mendengar keadaan sekitar. Perlahan, derap kaki itu terhenti. Disusul kemudian dengus nafas terasa begitu dekat dengan dirinya. Dan dia merasakan sebuah tangan besar mengusap perutnya. Semakin lama, sentuhan itu semakin liar, menuju pipi, leher, dan daerah sensitif tubuhnya. Nida menggiling-gilingkan kepala. Dia berusaha berontak, tapi rasa kantuk yang dirasakan benar-benar kuat. Dia pun pasrah. Sebuah nafas dingin seperti berada di belakang lehernya, yang kemudian dia merasa ciuman demi ciuman mendarat di leher, telinga, dan punggung. Entah berapa lama dia merasakan hal aneh tersebut. Ketakutannya telah terganti dengan hasrat yang menggebu. Dia merasakan kenikmatan tiada tara, hingga akhirnya lunglai dalam kepuasan. Nida terbangun ketika menjelang fajar. Ditemuinya dia tergulek tanpa selai benang pun. Dia juga merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Terasa berat dan lelah. Saat memeriksa pintu, masihlah dalam keadaan terkunci, sehingga dia menganggap apa yang dialaminya semalam hanyalah mimpi belaka. Pohon beringin yang hendak ditebang masih berdiri kokoh. Mungkin Pak Deyono kembali disibukkan dengan urusannya. Selama ini, warga sudah terbiasa lewat di jalan sisi pohon beringin. Tidak ada yang ditakutkan meskipun tampak gelap dan mencekam. Justru yang ditakutkan adalah jika ada perampok atau binatang berbisa yang menyerang. Warga tidak peduli jika ada sosok gaib di sekitar kampung. Yang mereka pedulikan adalah bekerja untuk makan dan berjuang demi hilangnya bangsa penjajah di bumi Nusantara. Sementara Nida selalu menemui hal yang sama di beberapa malam berikutnya. Selama hampir 2 bulan ini, setiap 2 minggu sekali, dia selalu bermimpi tentang kenikmatan. Dia pun semakin resah dengan apa yang dialami. Seperti mimpi, tapi sangatlah nyata. Tidak ada seorang yang diajaknya berkeluh kesah. Suaminya juga belum kembali sejak menjumpu dirinya beberapa malam itu. Piye kabarmu, Nduk? Nida terkejut saat mendengar suara emaknya. Dia pun langsung bangkit menyalami. Tanpa memberi kabar, emaknya tiba-tiba datang berkunjung. Dia merasa tidak enak, karena seharusnya yang mudalah yang berkunjung. Tapi justru emaknya yang jauh dari kampung sebelah yang datang. Emak anak itu melepas rindu di dalam rumah, bercengkrama saling melempar cerita masing-masing. Rupanya si emak datang seorang diri, menyempatkan waktu demi menemui Nida. Memang, semenjak Nida diboyong oleh siswa, selama ini emaknya tinggal bersama kakak perempuannya. Sedangkan bapaknya sudah lama meninggal tanpa tahu di mana jasadnya. Sang bapak gugur saat ikut perang di wilayah Purwodadi. Yen tak sawang-sawang, ketokne awakmu kok lagi meteng tondo. Ucap si emak begitu melihat ada perubahan pada putri bungsunya. Nida tidak bisa menjawab apa-apa. Dia merasa senang jika ucapan emaknya benar. Memang sudah sebulan lebih dia tidak datang bulan. Dan dia yakin jika suaminya tahu, pasti juga akan berbahagia. Karena sebelum menikah, mereka sudah berencana untuk langsung memiliki keturunan. Namun dia masih ragu-ragu jika sedang hamil. Dia sama sekali tidak merasa seperti wanita kebanyakan. Tidak pernah ngidam, juga tidak pernah merasa mual. Hanya saja akhir-akhir ini nafsu makannya berubah. Yang semulanya sedikit, menjadi sangat banyak. Meski begitu, dia yakin jika emaknya tidak salah. Dan perasaan bahagia itu berubah menjadi kekhawatiran ketika emaknya bercerita tentang Tini yang gila. Kawan sepermainan Nida sewaktu kecil itu diyakini oleh warga sekitar jika disatroni sosok halus. Sama hal dengan Nida, suaminya juga pergi sebagai seorang pejuang.
Melihat apa yang terjadi dengan Tini, maka emaknya merasa khawatir pada Nida. Itulah alasannya beliau berkunjung hari ini. Si emak berkisah bahwa sebelum gila, Tini bercerita. Dia didatangi suaminya setiap malam Selasa dan malam Jumat. Karena merasa aneh, maka dia menyiapkan sesuatu jika ternyata yang datang bukan suaminya. Yang dipersiapkannya adalah cermin dan jarum. Dan benar saja, ternampak di cermin jika sosok yang sama persis dengan suaminya adalah makhluk mengerikan. Sosok itu sangat besar berbulu, sedangkan matanya merah menyala. Seketika, Tini menancapkan jarum peniti ke tubuh sosok tersebut, yang kemudian berubahlah ke wujud aslinya. Rupanya perlakuan Tini menjadi ancaman bagi dirinya. Tanpa membentengi diri dengan apapun, beberapa hari kemudian sosok gaib itu meneror Tini semalaman, yang kemudian jiwanya terganggu. Muga-muga wae awakmu selamat lahir batin ya, Nduk. Ucap emak Nida penuh harap. Sementara, Nida merasa khawatir dengan dirinya sendiri. Dia masih ingat saat ditemui suaminya, dan keanehan akan sikap sang suami malam itu menjerumuskan pikirannya ke dalam kisah Tini. Ditambah lagi keganjilan kembali terjadi di beberapa malam berikutnya. Apa yang dianggapnya sebagai mimpi seolah seperti nyata. Setiap kali bangun tidur, dia menemukan tanda merah di beberapa bagian tubuhnya. Keganjilan lain adalah tentang persediaan beras di dalam gentong. Dia yang bernafsu makan tinggi selalu melihat berasnya seakan tidak berkurang. Gentongnya selalu kembali penuh jika hendak memasak untuk sarapan. Dan untuk saat ini, Nida belum siap menceritakan apa yang dialaminya pada ibunya. Dia berharap agar suaminya lekas pulang, menjaganya dari kemungkinan buruk yang mengintai. Malam itu, emaknya memutuskan menginap semalam agar pikirannya tenang saat kembali pulang nanti. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.